Ya bahwa orang ternyata bingung juga, ya saya juga dulu bingung apa sih maksudnya. Developer biasa bilang, oh sudah Bu, ada sertifikatnya, tapi masih induk. Itu semua ini bisa tergabung dalam satu sertifikat. Ya, Pak Aloy. Selamat sore, Pak Aloy. Sore, Gusti. Ya, Bapak, kita kan ada beberapa pertanyaan masuk nih di kolom komentar YouTube Bapak. Dan juga ada yang sudah kita pilih-pilih pertanyaannya untuk kita bahas pada sore ini. Yang pertama dulu nih, Pak. Ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan pecah sertifikat? Oke, pecah sertifikat. Kita karena bertahun-tahun pakai istilah itu ya, jadi nggak peka ya bahwa orang ternyata bingung juga. Ya saya juga dulu bingung apa sih maksudnya. Karena saya dulu di shipping lawyer, jadi urusannya kapal, lawyer untuk urusan kapal, terus pindah menjadi lawyer atau in-house lawyer untuk developer, juga bingung sih apa sih pecah sertifikat. Itu biasanya pembicaraannya di antara orang developer jelasin ke klien. Sebenarnya kalau bahasa awam pertanyaannya harusnya gini, saya beli rumah di B1 nomor 10 misalnya, sertifikatnya sudah ada belum untuk unit itu yang benar pertanyaannya gitu. Atau mereka bisa bilang udah ada sertifikatnya belum, terus nanti si developer biasa bilang, oh sudah Bu, ada sertifikatnya tapi masih induk, masih yang gede. Terus baru ada istilah itu, nanti pecahnya sekian tahun lagi atau sekian bulan lagi. Kurang lebih itu yang biasanya terjadi. Pertanyaan seperti ini kita ngomong kan audiens kita untuk orang awam yang belum pernah beli properti sampai maksimum 2 kali, 3 kali transaksi atau 5 kali. Jadi bukan tipe investor yang rutin. Jadi mereka bingung itu apa sih istilah pecah. Jadi pecah ya secara gampang, unit yang kamu beli itu apakah sudah ada sertifikatnya untuk unit itu atau enggak. Itu sama juga kayak beli apartemen, si yang unit yang kita beli itu udah ada nggak sertifikatnya. Jadi mereka juga pakai istilah pecah, udah pecah sertifikat belum ke unit itu. Nah itu efeknya memang menjadi lebih cepat transaksinya, menjadi lebih aman buat pembeli. Relevansinya itu kira-kira atau perlu pakai peraga atau nanti boleh ya? Boleh ya Pak, dari pakai peraga. Ini supaya jelas ya. Jadi orang kalau beli properti mulainya ini mundur ke belakang sedikit. Jadi mulai dari surat persetujuan pesanan SPP biasanya. Dulunya nih zaman saya masih agak lebih muda, zaman dulu banget. Ini cuma 2-3 lembar, tapi sekarang ini kelihatannya jadi banyak banget. Setiap developer mungkin seperti ini, dan ini bawah tangan kebanyakan, kecuali untuk apartemen harusnya notarial. Nah di belakang ada peta-petanya, contohnya seperti ini. Kalau sertifikatnya masih induk, istilah orang developer, berarti sertifikat yang besar. Misalnya tanahnya yang teman-teman beli ini di sini yang cuma 100 meter, kalau ini mungkin 1 hektar apa 5.000 meter. Nah sertifikatnya bentuknya kayak gini. Ini bukti bahwa seseorang mau. Jadi definisi hukum kalau kita kuliah hukum ya, definisinya tuh sertifikat adalah salinan dari buku tanah di kantor tanah di BPN. Ini sertifikat untuk unit yang ada itemnya ini, yang nomor sekian, saya nggak sebutin ya nomornya, blok sekian. Jadi ini dengan diitemin begini, berarti si sertifikat ini adalah untuk luasan 60 meter persegi. Nah, sedangkan kalau masih induk belum pecah, ada sertifikat tapi belum pecah, itu semua ini bisa tergabung dalam satu sertifikat. Untuk orang awam susah bedainnya, kecuali ngelihat peta. Kalau lihat peta kelihatan tuh dia bentuknya nggak karuan gitu, belum serapi kayak ada coupling-couplingnya gini. Jadi kalau pecah tuh ya berarti punyanya kita yang kita beli itu udah pecah. Tetapi biasanya kita bilang, tetapi itu masih atas nama developer. Atas nama developer. Nah, developernya misalnya ini. Terus nanti baru diurus balik nama ke BPN, keluarlah nama pembeli di sini. Namanya balik nama. Kalau bahasa hukumnya betul pendaftaran sertifikat tanah menjadi nama pemilik yang baru. Itu bahasa panjangnya. Tapi bahasa orang awam balik nama akan keluar di sini. Ini kalau yang masih lama.
Tapi kalau nggak salah tahun depan ya udah mesti semua ya, betul nggak? Iya. Ada aturan baru yang sertifikat seperti ini akan ditarik semua untuk menjadi sertifikat online. Sertifikat online bentuknya kayak gini, ini saya masih terus ke arah tadi ya pertanyaan peta. Sertifikat online bentuknya kayak gini, yang harusnya bahkan nggak perlu selembar ini. Harusnya cukup ya online aja, Digital kita ya. cek digital gitu ya. Tapi karena orang merasa nggak aman, pemerintah memahami itu, akhirnya dikeluarkan solusi yang ya udah selembar aja suratnya seperti ini untuk membuktikan bahwa ini sertifikat. Jadi sebetulnya ini sama dengan ini. Nah terus ngomongin tadi sertifikat pecah apa enggak? Sertifikat yang udah pecah ini menunjukkan si kecil ini punyanya kita nih, yang di sini misalnya ya. Kalau dia belum pecah, induk, keluarnya juga sama nih, cuman selembar gini. Tapi dia luasnya ini 60 meter. Kalau dia induk pasti nggak 60 meter, 5.000 meter, 10.000. Tapi ya bentuknya kayak gini, cuman nggak serapi ini biasanya karena tanah pada waktu dibebasin dia agak bulat-bulat gitu atau lonjong atau apa gitu. Jelas? Jelas, Pak. Iya. Ya, Pak Aloy, jika sertifikat saya sudah pecah, namun saya masih dalam proses KPR atau masih sertifikat saya dijaminkan di bank, apakah saya bisa balik nama, Pak? Ini pertanyaan untuk rumah baru beli dari developer atau secondary? Anggap saja saya beli baru ya? dengan developer Baru ya, Pak. Karena biasa pertanyaan ini muncul kalau untuk orang baru beli rumah baru, misalnya di Bintaro, di BSD yang biasa seperti itu. Bisa nggak? Malah bukan bisa, harus. Jadi urutannya memang harusnya mereka pada waktu beli kan tadi ada surat pesanan pembelian, habis itu ada pengikatan jual beli. Ini semua tanpa ngeliat sertifikat. Ini orang awam ya di sehari-harinya. Dia percaya aja dengan developer dan harusnya begitu kalau developer yang besar ya. Habis surat pesanan pembelian, habis itu pengikatan jual beli. Terus pertanyaannya tadi, Bisa nggak balik? bisa nggak setelah pecah? Justru bukan cuma bisa, semua berkepentingan untuk setelah pecah segera akta jual beli. Jadi ini banyak agak teknis sih ya. Memang kalau dia sudah pecah dan harusnya secepat mungkin itu pecah oleh si developer juga harusnya berusaha secepat mungkin. Tapi kan dia tergantung dari banyak pihak dan sehingga pada waktu udah pecah pun, nah ini lucunya. Si konsumen diundang juga nggak datang-datang karena nggak ngerti dia maksudnya apa dan gunanya apa buat dia. Jadi pertanyaan tadi bukan bisakah apa ya, harus justru harus dari begitu udah pecah segeralah AJB, begitu akte jual beli baru bisa proses balik nama sertifikat ke nama pembeli dan itu memang ada dijamin. Ini asumsinya KPR ya. Iya, Pak. Ini tentu ini jaminan bank. Tadi kan pertanyaannya kalau lagi KPR bisa nggak di AJB-kan? Dibalik Bisa, nama. bisa. Tapi si sertifikat pada waktu udah jadi balik nama harus tariknya ke bank si fisiknya ini, karena kan dijaminkan ke bank bukan ke orang bersangkutan. Terus ada orang bilang suka berantem tuh kalau misalnya gimana ya, ada kondisi tertentu dia berantem sama developer karena developernya nggak perform, dalam arti nggak sesuai dealnya, entah bangunannya jebol lah atau kurang bagus lah, terus dia nunggak ke bank. Jadi ini dua dokumen yang berbeda kan, dua agreement yang berbeda, dua hubungan hukum yang berbeda. Jadi kalau misalnya dia tanya bisa apa enggak, harus. Terus apakah dia bisa menunda AJB yang juga biasanya sekaligus dengan pemasangan jaminan? Jawabannya seharusnya nggak bisa. Pada waktu diundang harus datang, tapi kenyataannya banyak nggak datang, dan itu merugikan mereka sendiri. Gitu. Kira-kira kejawab nggak ya? Agak ngelantur saya. Coba diulang lagi. Poinnya, oke. Nggak apa-apa. Ini Kita nggak usah nanti di-cut. pilih. Nggak Oke. usah. Aku ulang lagi ya, Pak ya, untuk pertanyaannya. Jika sertifikat saya sudah pecah nih, Pak, per blok ya, dan per blok yang sesuai saya beli. Terus masih KPR. Dan posisinya saya masih KPR belum lunas dari bank. Bisa nggak Pak untuk balik nama ke atas nama saya? Bisa. Jawaban cepatnya singkat. Tadi saya kemuter-muter ya. Iya. Maksudnya mau nerangin lebih komprehensif tapi jadi lost in the jungle. Iya. Bisa. Bisa ya. Bisa dan harus malah.
Jadi yang nanti mungkin di pertanyaan berikutnya ada ya tentang kenapa nggak datang atau apa ya. Iya, Tapi berarti bukan jawabannya bukan bisa, tapi harus malah. harus ya, harus dilakukan proses balik nama ya Iya, Pak. iya. Oke, Walaupun dalam kondisi dijaminkan ke bank. Iya kan? Iya, benar. Karena memang kan dia ngutang duluan, udah dapat duluan duitnya. Developernya udah lunas loh. Jadi developernya udah terima duitnya full. Bukannya ngutang kan. Jadi dari kacamata developer seolah-olah dia pembeli tunai karena uangnya udah full diterima sama developer. Sisanya dia bayar cicilnya. Jadi ngutangnya ke bank bukan ngutang ke developer. Makanya ya gitu. Baik, jadi kan harus proses balik nama nih supaya nanti bank hanya urusan dengan si pembelinya ini ya, udah nggak berurusan dengan developer lagi ya Pak ya? Enggak, iya. Urusannya bukan urusan sertifikat lagi, tapi lebih ke urusan lu bayar utang yang disiplin dong. Kalau telat ya dikejar-kejar. Kalau sampai fail, sampai macet, berarti dia bisa dengan mudah mengeksekusi. Dibanding, tapi sebenarnya sama lah kalau ini teknis ya. Tapi kalau si orang itu macet sebelum AJB, jadi kan urutannya surat pesanan pembelian, habis itu si internalnya developer mecah sertifikat, setelah pecah ada berbagai urusan, udah siap baru dia nelpon si konsumen, ini udah siap AJB, datanglah. Nah kalau di antara sebelum AJB itu si konsumen macet, gimana coba? Nah itulah yang sering timbul istilah buyback. Buyback itu dibeli kembali oleh developer, jadi artinya si bank itu punya hak, ini sebenarnya nggak relevan buat pembeli, tapi pembeli perlu tahu juga. Ya kok dia macet, si bank yang ngutangin si pembeli ini berhak langsung nelpon developer, ada teknisnya sih ya, tapi dengan mudah dia bilang, bayarin dong orang ini macet sesuai dengan perjanjian antara bank dengan developer, namanya PKS biasa kita bilang, perjanjian kerjasama. Itu setiap kondisi seperti itu macet sebelum balik nama, sebelum AJB, itu menjadi tanggung jawab dari developer untuk bayarin utangnya. Nanti si developer yang ngejar si pemilik rumah ini. On behalf siapa? Bukan on behalf developer, tapi on behalf bank. Ada teknis itu, kalau saya terangkan jadi kasihan nanti orang awam bingung. Ya. Yang penting jagalah jangan sampai tidak bayar, jangan sampai macet. Baik. Okay.